Apa Romi dijual? Intan terus kasak-kusuk karena Tono tidak kunjung sekalipun meliriknya. Kenapa sih, Tan? Dari tadi gerasak-gerusuk mulu. Tanya temannya membuat Intan kaget lalu menggeleng. Enggak apa-apa kok. Jawab Intan. Lagi bisulan apa cacingan? Timpal Ani membuat Intan melotot. Sembarang aja itu mulut. Ayo lanjutin. Ujar Intan mengalihkan pembicaraan. Di sisi lain, setelah selesai rapat Burhan memperkenalkan Tono pada teman-temannya. Ini siapa, Han? Tanya salah satu klien yang merupakan teman dekat Burhan. Ini sekretaris baru saya yang kemarin udah nikah dan dia ikut suaminya. Jawab Burhan membuat Tono langsung mengulurkan tangannya. Tono, Pak? Ucap Tono dengan ramah lalu menyalami satu persatu bos-bos besar tersebut. Ya sudah, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya, Mas, ada kerjaan yang belum selesai. Pamit Burhan yang dibalas anggukan oleh klien-kliennya. Setelahnya, mereka berdua berjalan beriringan ke perkiraan. Terima kasih banyak ya, Pak, udah mempercayai saya ikut rapat begini. Padahal ini perdana bagi saya. Ucap Tono membuat Burhan menoleh lalu menepuk pundak Tono. Semangat terus, pokoknya pantang menyerah. Jadi laki-laki itu harus bisa membuktikan pada dirinya sendiri kalau ia bisa sukses. Nasihat Burhan yang dibalas anggukan oleh Tono. Siap, Pak, laksanakan. Jawab Tono. Kid, kamu gak mau kuliah lagi gak seperti yang saya tawarkan? Tanya Burhan membuat Tono cengengesan. Mau, Pak, tapi kayaknya harus mikir panjang dulu ini. Takut Romi jadi beban buat orang bapak. Jawab Tono membuat Burhan terkekeh. Masih aja ya terfokus pada Romi. Sedangkan anakmu itu anteng aja tuh diasuh sama istri saya. Jarang-jarang loh anak karyawan diasuh sama majikan. Ucap Burhan sambil tertawa membuat Tono menggaruk tengkuknya sekilas lalu mengangguk. Iya sih, Pak, karyawan kurang ajar namanya mana gak digaji. Timpal Tono membuat Burhan melotot. Kamu dong. Jawabnya lalu mereka tertawa. Mas? Panggilan tersebut membuat Tono mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam mobil lalu mencari sumber suara. Apalagi ini? Perasaan saya nggak ngomong apa-apa sama dia, tapi ekspresi dia seolah-olah saya itu punya salah besar gitu. Aneh banget ngelihat Intan, dulu dia melihat saya aja ogah tapi sekarang kok manggil-manggil gak jelas gini, ucap Tono dalam hati. Ia melihat Intan menghampirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Apalagi? Tanya Tono datar. Sedangkan Burhan yang sudah masuk terlebih dahulu memilih diam tidak ikut campur. Rumi mana? Tanya Intan dengan tatapan selidik. Ada lagi anteng, kenapa emangnya? Kamu kan gak mau ngasuh dia. Ujar Tono membuat Intan mengatur nafasnya berkali-kali lalu ia melipat kedua tangannya. Gak usah bohong, Mas, ini gak logis banget kamu jadi laki-laki berjas tiba-tiba, pasti ada sesuatu, Mas. Jangan bilang kamu jual Romi. Tegas Intan membuat Tono kaget lalu kembali menutup pintu mobil. Aku gak seburuk kamu, Tan, sesuka hati meninggalkan anak lalu marah-marah begini. Romi gak diperjualbelikan, itu asetku. Gak usah aneh-aneh, sana nongkrong lagi sama teman-temanmu. Lanjut Tono lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Mas, aku serius? Intan yang mendengar itu malah ngotot membuat Tono tersenyum miring. Apa ada ekspresi bercanda di wajahku? Tanya Tono sambil menunjuk wajahnya sendiri. Ya udah kalau gitu, kalau Romi memang gak dijual, di mana dia sekarang? Tanya Intan. Buat apa sih ketemu Romi? Mau ngasih duit? Gak usah, saya juga bisa ngasih duit sama anak saya sendiri. Jawab Tono membuat Intan mengepalkan tangannya. Tan? Intan menoleh melihat teman-temannya melambaikan tangan ke arahnya, menyuruhnya untuk mendekat. Sebentar dulu. Jawab Intan. Udah sana, gak ada yang perlu dibahas. Palingan nanti surat cerai kita bakal datang menyusul. Lanjut Tono lalu ia masuk ke dalam mobil. Maksudnya apa, Mas? Memangnya aku setuju kalau cerai? Tanya Intan membuat Tono melihat sekilas ke dalam mobil. Untung Pak Burhan asik sama ponselnya. Ucap Tono dalam hati, lalu ia kembali melihat Intan yang keras kepala. Setuju gak setuju, saya bakal gugat kamu. Saya gak mau tercemar nama baik, cuma gara-gara kelakuan kamu, perjalanan saya masih panjang. Ucap Tono membuat Intan melotot. Tapi aku gak setuju cerai. Tentang Intan membuat Tono menggedikkan bahunya. Aku gak peduli, udah ya mau lanjut kerja dulu, bye. Lanjut Tono lalu ia masuk ke dalam mobil. Udah?
Tanya Burhan begitu melihat Tono masuk. Udah Pak, jawab Tono. Siapa itu? Tanya Burhan penasaran. Istri saya Pak yang ninggalin rumah yang saya ceritakan. Sekarang ia dengan santainya bilang gak mau cerai. Jawab Tono membuat Burhan terkekeh. Iyalah, kan dia udah lihat kamu keren begini gak maulah dia cerai. Itu tandanya istri kamu mata duitan, maunya saat kamu banyak duit aja. Ujar Burhan panjang lebar membuat Tono mengangguk. Gak bakalan mau saya Pak balikan lagi, harga diri saya sudah hancur sama dia. Jawab Tono membuat Burhan mangut-mangut. Bagus ya udah sekarang kamu fokus dan sungguh aja kuliah kalau mau biar makin mantap. Saran Burhan yang dibalas anggukan oleh Tono. Ya Pak, niat saya juga begitu, saya pengen membuktikan pada Intan saya gak serendah yang dia bayangin. Lanjut Tono. Gini dong, baru pahlawan yang gak bucin masih bisa membedakan harga diri sama cinta. Ujar Burhan salut yang dibalas anggukan oleh Tono. Di kantor Doni sedari tadi kesusahan karena tugasnya yang sedikit berbeda dengan yang tadi pagi. Ini si Tono kemana sih? Belum balik-balik juga ini, aku kan gak paham. Gerutu Doni sambil berusaha memahami kertas di depannya itu. Tidak lama kemudian, ia melihat Tono dan Burhan masuk ke dalam kantong. Ton? Panggil Doni membuat Tono menoleh. Pak, saya kesana dulu ya. Pamit Tono yang dibalas anggukan oleh Burhan. Why? Tanya Tono begitu ia sudah dekat. Ini bantuin dulu, aku nggak tahu gimana caranya. Ucap Doni membuat Tono meletakkan berkas di tangannya, lalu melihat kertas Doni tersebut. Setelah paham baru ia mulai mengajari Doni. Udah? Iya makasih banyak. Jawab Doni yang dibalas anggukan oleh Tono. Aku mau ke atas dulu ya, mau lihat Romi juga. Jawab Tono yang dibalas anggukan oleh Tono. Tono naik ke atas, sebenarnya bukan hal yang mudah buat Tono bekerja langsung jadi sekretaris Burhan. Banyak cacian dan omongan-omongan miring tentangnya di kantor yang selalu jadi bahan perbincangan beberapa karyawan. Tapi Tono tidak peduli, ia menulikan telinganya dan fokus pada kerjanya. Namanya hidup pasti ada cobaan, hadapi aja. Ucap Tono dalam hati begitu ia mendengar percakapan beberapa karyawan. Sampai di ruangan Burhan, Tono meminta izin untuk bertemu putranya yang berada di ruangan pribadi Burhan. Pelan-pelan ia buka pintu tersebut lalu masuk ke dalam. Ia melihat Romi sedang tertidur pulas dikelilingi mainan yang banyak. Bibirnya tersenyum, lalu ia mencium putranya sambil mengusap-usap kepala Romi. Cepat tumbuh ya nak, biar bisa ngobrol kita. Ucap Tono membuat Romi menggeliat karena terusik. Eug. Shat, tidur lagi nak, maaf ya ayah ganggu ya. Ucap Tono lalu kembali mencium pipi Romi. Ayah kerja lagi ya, jangan rewel ya nak, baik-baik sama Bu Maya. Lanjut Tono sambil mengusap-usap kepala putrinya. Perkembangan Romi jauh lebih bagus sekarang karena Maya mengasuh dan merawatnya dengan penuh kasih sayang.